Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Yang bersuka cita pada pagi hari ini boleh lambaikan tangannya. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya kita bersuka cita karena kita diberikan waktu dan kesempatan oleh Tuhan untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya percaya Tuhan Allah hadir di tempat ini dan siap memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Mari kita bawa pujian kita yang terbaik kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kami cinta Engkau Tuhan lebih dari segalanya. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih atas segala kebaikan-Mu. Terima kasih atas kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih. Engkau baik bagi kami Tuhan. Kami bersyukur atas anugerah-Mu. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu. Kami mau menyanyikan kebaikan Tuhan. Karena Tuhan terlalu baik dan sangat baik dalam hidup kami Tuhan. Terimalah pujian kami, terimalah penyembahan kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami mau berfokus kepada Tuhan. Kami mau membawa pujian kami yang terbaik kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia. Haleluya. Sepanjang hidupku Kau sangat baik.
sepanjang hidupku Kau sangat baik, nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Mari katakan dalam keadaan apapun, katakan sepanjang hidupku Tuhan tetap setia meskipun kita tidak setia. Sepanjang hidup, apapun keadaan kita saat ini, katakan Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan. Nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu lebih dalam, katakan sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau setia, Engkau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik, nafasku memuliakan. Kami bernafas untuk memuliakan Tuhan. Kebaikanmu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, Kau sangat baik Tuhan. Sepanjang hidupku Kau sangat baik, nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Oh haleluya, amin. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik, nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan, Engkau melayani. Haleluya, kami bernafas untuk memuji-Mu. Kami cinta Engkau Tuhan, kami cinta Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Kami memuji, kami menyembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu. Engkau Allah Maha, Allah Maha Kuasa. Haleluya, kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu Yesus Tuhan. Engkau baik, Engkau luar biasa, ajaib perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Lebih dalam kami menyembah-Mu Tuhan, membawa pujian kami, membawa sembah kami. Kami bersyukur atas anugerah-Mu, kami bersyukur atas kebaikan-Mu. Engkau terlalu baik bagi kami Tuhan, ajaib perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu.
kepekaan, kami minta kesediaan Bapak Onesimus untuk memimpin kita di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Bapak buat kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami sepanjang minggu yang sudah berlalu. Tuhan sudah pelihara kami hingga pada hari ini Tuhan, minggu ini Tuhan masih berkenan dalam kehidupan kami untuk mengumpulkan kami lagi anak-anak-Mu ada di bait suci-Mu. Satu kerinduan kami bersama ya Bapak, kami ada di tempat ini untuk memuji, muliakan dan meninggikan akan nama-Mu ya Bapak. Biarlah sekiranya Bapak, Tuhan layakkan, Tuhan Suci Kudus layakkan kami Bapak, untuk kami boleh ada di ibadah-Mu di rumah altar-Mu ini Bapak, untuk kami datang memuji, muliakan akan nama-Mu. Teman-teman kami atau anak-anak yang lain dalam perjalanan mereka Tuhan sertai, bahkan di tempat ini tanpa kurangan satu apapun. Bahkan kami Bapak yang terlibat dalam pelayanan, senantiasa Tuhan tolong, biar kami tinggal dalam urapan Tuhan, agar pelayanan kami, ibadah kami pada pagi hari ini boleh menyenangkan akan hati Tuhan. Nama Tuhan saja yang dipuji dan ditinggikan. Mengucap syukur buat semuanya ya Bapak, kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan. Mari kita bawa pujian kita pada pagi hari ini. Tuhan Raja Maha Besar. Engkau Raja Maha Besar, Engkau Allah Maha Kuasa. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, mari bersyukur dengan bersuka bernyanyilah, berbagu dengan mata pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, haleluya, puji Tuhan. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nanti bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, bangun keselamatan pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bangun keselamatan pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, bangun keselamatan pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja, Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Puji Tuhan, Yesus Tuhan Allah perkasa. Bukan dengan kekuatan kita, namun karena kasih Tuhan. Dia menebus setiap kehidupan kita lewati badai. Kita tidak perlu takut karena ada Tuhan yang selalu bersama dengan kita.
naik di hadirat Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kami berikan kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara semua yang rindu untuk menyaksikan akan kemurahan Tuhan. Mungkin ada sepanjang minggu ini boleh kita bagikan. Sambil menunggu, mari kita kembali menyanyikan pujian ini. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya, puji Tuhan. Kalau belum ada, mari kita siapkan hati kita untuk kita terima berkat firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita menyanyikan satu pujian. Aku percaya Tuhan, janji-Mu ya dan amin. Dalam setiap masalah yang kami hadapi, kami tetap memegang janji firman-Mu. Dan Engkau tidak pernah ingkar janji Tuhan. Engkau selalu menepati janji-Mu tepat pada waktunya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Mari Bapak Ibu Saudara kita katakan. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Kami jatuh, saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Amin. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidup. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Saat kami lemah Tuhan, Engkau ada bersama hidup kami. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku.
percaya anugerah-Mu besar dalam hidup kami Tuhan. Mari sedang jemaat Tuhan saja katakan, ku percaya janji-Mu, setiap janji-Mu ya dan amin Tuhan. Dalam hidupku, amin Yesus. Lebih dari semua yang dapat ku pinta, aku percaya janji-Mu yang kami pegang janji-Mu Tuhan, setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta, lebih dari semua yang dapat ku pinta, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Ibarat kami serahkan kepada hamba-Nya yang lain. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami akan sama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami agar kami mengerti apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kami pada saat ini Tuhan. Kuasa-kuasa kegelapan yang ingin merampas benih itu dari kami, kami patahkan segala jenis kuasanya di dalam nama Yesus. Hanya otoritas Tuhan yang ada di tempat ini. Kami siap menerima kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Baik, saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita bersama-sama di dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-12. Kejadian pasalnya yang ke-12. Kita akan baca ayat 1, 2, dan 3. Kejadian pasal 12 ayat 1, 2, dan 3. Baik, kalau Bapak Ibu Saudara sudah menemukan ayat ini, saya akan bacakan bagi kita. Kejadian pasal 12 ayat 1, 2, dan 3. Abraham dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita sudah membaca bagaimana menceritakan Abram ya, atau setelah namanya diganti menjadi Abraham, dia dipanggil oleh Tuhan. Kita tahu beberapa hari terakhir ini ya, tokoh Abraham ini kembali trending Bapak Ibu Saudara. Ya, dia trending, terutama yang ada di Indonesia. Ya, setelah digoreng dengan suasana politik dan sebagainya, tokoh Abraham ini menjadi trending dan banyak dibahas di YouTube, banyak dibahas di khotbah-khotbah, banyak dibahas di seminar-seminar dan sebagainya. Nah, kenapa tokoh Abraham ini menjadi trending Bapak Ibu Saudara, terutama di Indonesia? Ya, itu karena ada sebuah film Abraham ya, yaitu yang pernah diputar oleh pemuda remaja di tempat ini. Jadi sebelum trending itu pemuda remaja di tempat ini sudah duluan menonton film ini Bapak Ibu Saudara ya, dengan judul His Only Son ya.
Artinya anak laki-laki ini benar-benar hanya dia anaknya Abraham, ya, yaitu Ishak, Bapak Ibu Saudara. Nah, di mana pada saat pemuda remaja mengadakan nonton bareng di tempat ini, itu filmnya belum terlalu booming, belum terlalu trending, Bapak Ibu Saudara. Namun setelah pemuda remaja menonton film di tempat ini, banyak gereja-gereja lain yang menyusul untuk memutar film ini, ya. Banyak orang-orang yang menghubungi kami, filmnya ambil di mana, apakah boleh share linknya dan sebagainya, dan kami memberikan itu, Bapak Ibu Saudara, ya. Dan film ini diputar di bioskop-bioskop, ya. Jadi 1 bulan setelah pemuda remaja menonton film His Only Son itu di gereja ini, itu 1 bulan kemudian diputar di bioskop-bioskop seluruh Indonesia, ya. Jadi bioskop-bioskop itu kalah cepat dengan pemuda remaja di tempat ini, Bapak Ibu Saudara. Dan kemudian itu dilihat, ya, dan digorenglah dengan suasana politik bahwa film ini tidak boleh beredar di Indonesia. Namun tetap masih banyak bioskop-bioskop di Indonesia yang memutar film ini, Bapak Ibu Saudara. Nah, kenapa ini menjadi trending? Karena minimal ada 5 agama, ya, yang mengklaim bahwa Abraham ini benar-benar ada. Yaitu yang pertama kita, orang Kristen. Kita orang Kristen tahu kenapa? Karena terdapat di dalam Alkitab kita, Bapak Ibu Saudara. Ya. Kemudian ada orang Katolik. Orang Katolik pun mengimani bahwa Abraham ini ada. Karena Alkitab kita dan Katolik sama. Bahkan orang Yahudi yang isi perjanjian lama kita sama, Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi antara kitab Yahudi, Katolik dan Kristen itu sama. Tidak ada yang dibeda-bedakan. Tidak ada ayat atau kata-kata yang diganti. Tidak ada teks yang berubah. Ya, bahkan saudara-saudara kita umat Muslim pun mereka ada di dalam kitabnya. Ya, meskipun ada teks yang diubah, ada kalimat dan cerita yang diubah di dalamnya. Nah, ada satu agama lagi, Bapak Ibu Saudara, ya, yang mengklaim bahwa Abraham ini benar-benar ada, yaitu agama Samaria. Kita tahu agama Samaria ini berbeda dengan agama Yahudi. Mereka dianggap sesat pada saat itu, Bapak Ibu Saudara. Dan hingga saat ini penganut agama Samaria ini hanya terdapat di Israel. Ya, kurang lebih hanya 700 penganut di seluruh dunia, tidak sampai 1000 orang. Ya, saya pernah menonton di YouTube, ya, hamba Tuhan Pendeta Gilbert, dia mewawancarai salah satu imam orang Samaria. Ya, mereka mengatakan bahwa dokumen mereka itu jauh lebih tua dibandingkan dengan dokumen yang dimiliki oleh orang Yahudi itu sendiri. Artinya dokumen mereka lebih mengakui ini lebih asli, ini lebih benar, ya, lebih autentik apa yang dimiliki oleh orang Samaria, dan itu tidak dibeda-bedakan, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada hal yang berbeda dari dokumen ini. Ya. Mungkin hanya satu agama yang berbeda, yaitu dari saudara-saudara kita umat Muslim. Ya. Nah, namun yang menjadi pembahasan kita pada saat ini, Bapak Ibu Saudara, tentang Abraham. Abraham dia dikenal adalah bapak orang beriman. Bahkan di ayat yang ketiga kita membaca, ya, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Nah, kalau dikatakan Abraham ini orang Israel, ya, bisa iya bisa tidak, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena Abraham pada saat Abraham ini ada, itu Israel belum ada. Israel ini adalah keturunan ketiga dari Abraham itu sendiri, yaitu Yakub. Nah, jadi Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub inilah diubah namanya menjadi Israel, dan dia memperanakan ke-12 suku orang Israel. Jadi Israel pada saat zaman Abraham ini tidak ada, Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, kalau kita membaca di pasal ke-11, asal mula dari Abraham ini, ya. Jadi Abraham ini asal mulanya itu berasal dari tanah Ur Kasdim atau tanah Ur. Nah, tanah Ur ini berasal dari sebelah selatan Babelonia. Pada saat ini adalah negara Irak, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi negara Irak. Jadi Ur Kasdim memiliki arti harafiah adalah lidah api. Jadi lidah api ini adalah menjadi arti harafiah. Mengapa disebut lidah api? Karena banyak orang memprediksi bahwa Ur Kasdim, ya, itu adalah daerah yang tandus, daerah yang panas, daerah yang kering. Tidak ada apa-apa di Ur Kasdim. Ya. Sehingga keluarga besar Abraham, orang tuanya yaitu Tera, ya, mereka mengambil keputusan untuk keluar dari tanah Ur Kasdim ini.
Meskipun mereka belum menuju ke Israel, Bapak Ibu, belum menuju ke tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Tuhan. Mereka masih harus berkeliling terlebih dahulu. Nah, di hari Sabtu minggu lalu saya mengajak anak-anak muda di tempat ini untuk mendalami tentang perjalanan Abraham. Ya, bagaimana perjalanannya itu dari tanah Ur Kasdim menuju ke tanah Kanaan, bukan menarik garis lurus, Bapak Ibu Saudara. Tetapi dia harus menuju ke utara, karena kalau dia menarik garis lurus, ya, itu dia akan melewati padang pasir yang begitu tandus, begitu luas, dan kemungkinan besar mereka akan mati di sana. Oleh sebab itu mereka harus lari dulu ke sebelah utara, mencari tempat-tempat yang tidak terlalu tandus. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mengapa Abraham ini dipanggil oleh Allah? Ya, banyak para ahli-ahli mengatakan bahwa pada saat Abraham ini keluar, bukan hanya dia. Seluruh isi rumahnya, bahkan orang tuanya mengikuti dia, Bapak Ibu Saudara. Hingga ke Haran. Ya. Haran itu sekarang menjadi negara Syria. Ya. Jadi dari Irak itu naik ke atas, Bapak Ibu, naik ke atas. Naik ke atas kemudian itu adalah Haran, Syria. Dari Syria itulah nanti ya orang tuanya Abraham ini banyak mengatakan meninggalnya di sana. Jadi orang tuanya Abraham ini ikut. Jadi pada saat Tuhan menyuruh dia pergi, ya ada yang mengatakan bahwa seluruh keluarga besarnya ini ikut ke sana, Bapak Ibu Saudara. Ya. Kenapa? Karena mereka mendengar bahwa ada suatu negeri yang di sana tanahnya subur. Ya. Di sana tumbuh-tumbuhan sangat baik. Kalau kita melihat peta saat ini itu adalah negara Israel yang terletak di samping laut. Ya. Ada sungai Yordan di sana. Ya. Ada danau di sana yang membuat daerah ini subur. Ya. Karena Abraham ini berasal dari keluarga yang kaya. Keluarga pedagang, Bapak Ibu Saudara. Ya. Sehingga mereka mendengar di sana ada tanah yang subur dan kita harus meninggalkan tempat ini. Maka berjalanlah dia, Bapak Ibu. Pada saat Abraham mengenal Tuhan, dia tidak mengenal itu dari warisan orang tuanya. Kenapa? Karena orang tua dari Abraham ini adalah orang yang tidak percaya Tuhan atau adalah orang-orang penyembah berhala. Ya. Penyembah berhala, Bapak Ibu Saudara. Sehingga Abraham ini melakukan sebuah pencarian dan dia menemukan Tuhan itu bukan berdasarkan warisan. Bukan diturunkan dari orang tuanya, tapi dia menemukan Tuhan itu secara pribadi, Bapak Ibu Saudara. Ya. Dan dia mengimani hal tersebut. Nah, pada saat dia dipanggil keluar, ya, nah, Tuhan mempunyai janji kepada Abraham. Ada janji-janji yang Tuhan ucapkan. Ya. Yang pertama yang dikatakan di ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Tuhan berfirman ke negeri yang akan. Yang akan ini artinya belum disebutkan, Bapak Ibu Saudara. Ya. Tuhan katakan keluar. Kemana? Tuhan tidak sebutkan, wah letaknya di sini. Tidak. Tapi Tuhan katakan nanti akan kutunjukkan kepadamu di dalam perjalanannya. Ya. Inilah yang membuat Abraham ini dikatakan bapak orang beriman atau orang percaya. Pada saat Tuhan mengatakan hal itu, dia mau, Bapak Ibu Saudara. Ya. Meskipun dia tidak tahu letak negeri itu di mana. Dia melangkahkan kakinya. Keluar dari negerinya, Bapak Ibu Saudara. Kalau Tuhan mungkin menyebutkan, engkau keluar ke negeri A, ke negeri B dan C. Mungkin dia sudah punya tujuan. Nah, ini Abraham tidak memiliki tujuan karena dia yang Tuhan katakan, ya, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ini janji pertama Tuhan kepada Abraham. Tuhan menjanjikan sebuah negeri yang akan ditunjukkan kepada Abraham. Janji yang kedua yang diperoleh oleh Abraham ada di ayat yang kedua, Bapak Ibu Saudara.
Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Dan ini sudah tergenapi Bapak Ibu Saudara. Membuat namanya masyhur. Siapa orang-orang yang tidak mengenal Abraham, tokoh ini? Minimal lama agama mengakui tokoh ini Bapak Ibu Saudara. Ya. Bahkan nama ini menjadi nama presiden, nama menteri, nama orang-orang dimanapun. Ya, saya yakin dan percaya dari antara semua kita yang hadir di tempat ini, kita pasti memiliki kerabat atau orang yang kita kenal yang namanya Abraham. Ya. Entah itu saudara kita, ada yang memiliki nama Abraham. Dan inilah janji Tuhan kepada Abraham Bapak Ibu Saudara. Membuat namanya masyhur. Dan janji Tuhan itu ya dan amin. Ya. Kemudian janji Tuhan yang ketiga, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Semua kaum tanpa terkecuali akan memperoleh berkat dari Abraham ini Bapak Ibu Saudara. Ya. Luar biasa janji Tuhan. Pada saat Tuhan berjanji, ini bukan Tuhan berjanji untuk Abraham memperoleh keselamatan di sorga Bapak Ibu Saudara. Kalau kita membaca ketiga ayat ini adalah janji Tuhan memberkati Abraham pada saat dia ada di dunia ini. Ya, pada saat dia ada di dunia ini Bapak Ibu Saudara. Ini janji Tuhan kepada Abraham. Nah, kalau kita melihat di dalam perjanjian baru, di dalam kitab Roma, Bapak Ibu Saudara, Roma pasal yang keempat, ini lebih dijelaskan lagi oleh Paulus Bapak Ibu Saudara. Roma pasal 4 ayat yang pertama, saya akan bacakan mulai dari ayat yang pertama. Jadi apakah, perikopnya berjudul Abraham dibenarkan karena iman. Ayat yang pertama, jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nats kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Nah, apa maksud ayat ini Bapak Ibu Saudara? Nah, kalau kita mengeksegesa ayat ini, di ayat yang ketiga dikatakan, sebab apakah dikatakan nats kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Pada saat kita dikatakan sebagai orang benar, itu modal kita hanya percaya kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Jadi kita percaya kepada Tuhan, kita mengimani tentang Tuhan, maka nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Tercatat. Penyamun yang bersama-sama dengan Yesus disalibkan. Dia percaya kepada Tuhan. Dia bertobat pada saat dia ada di kayu salib Bapak Ibu Saudara. Apa yang Yesus katakan? Mulai saat ini engkau akan bersama-sama dengan aku dalam kerajaan Allah. Ini yang dikatakan Yesus Bapak Ibu Saudara. Hanya bermodalkan percaya. Kalau kita sebagai orang Kristen, kita percaya kepada Tuhan, maka kita dibenarkan oleh Tuhan. Pada saat itulah kita dibenarkan. Dibenarkan dengan benar hal yang berbeda Bapak Ibu Saudara. Ya. Orang yang dibenarkan, dia bukan benar. Dia adalah orang berdosa, tapi dianggap benar oleh Tuhan. Inilah yang menjadi identitas kita orang percaya. Orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Ya. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena sebagai manusia, ya, kita tidak akan mampu untuk mengerjakan atau untuk mendapatkan keselamatan kita dengan usaha kita sendiri. Hanya oleh karena kemurahan Tuhan,
anugerah Tuhanlah kita beroleh selamat. Ya. Sehingga banyak orang yang mengatakan, wah enak jadi penyamun yang di samping Yesus. Dia berbuat jahat, tiba-tiba dia bertobat di kayu salib, dia masuk sorga. Ya. Tidak semudah itu Bapak Ibu Saudara. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia dan adil. Setiap perbuatan jahat dari penyamun ini sudah dia tuai di kayu salib. Ya. Sudah dia tuai di kayu salib, dia mati tergantung di kayu salib bersama-sama dengan Yesus. Ya. Namun di ayat selanjutnya, apa yang dikatakan? Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Keselamatan itu hadiah Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi pada saat kita memperoleh keselamatan bukan karena usaha kita, itu pemberian Tuhan sebagai hadiah bagi kita. Tetapi di ayat yang keempat ini yang ditujukan kepada Abraham, kalau ada orang yang bekerja upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah. Jadi kalau dia bekerja itu tidak diperhitungkan sebagai hadiah Bapak Ibu Saudara, tetapi sebagai haknya. Kalau kita melayani Tuhan, kita mengiring Tuhan, maka Tuhan wajib dan Tuhan berhak untuk memberkati kita di dunia ini. Tidak ada alasan Tuhan tidak memberkati kita. Kalau kita melakukan bagian kita. Karena itu adalah hak kita Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak mungkin merampas hak kita. Tidak mungkin. Ini yang firman Tuhan jelaskan tentang Abraham. Pada saat Abraham itu percaya kepada Tuhan, pada saat itulah dia dibenarkan oleh Tuhan. Namun, untuk memperoleh janji-janji Tuhan, untuk memperoleh berkat selama dia ada di dunia ini, dia bekerja, dia begitu berjuang dalam kehidupannya Bapak Ibu Saudara. Jadi orang Kristen itu, ya, tidak semudah kita di selesai Bapak Ibu Saudara. Apa itu istilahnya? Di Injili kita percaya Tuhan selesai. Ya. Oleh sebab itu dikatakan ora et labora. Ya. Kita berdoa dan bekerja Bapak Ibu Saudara. Kita mengerjakan keselamatan kita itu dengan takut akan Tuhan. Dan kita memperoleh upah. Kenapa Abraham menjadi bapa segala bangsa? Karena dia bekerja dengan begitu keras. Dia mengikuti setiap apapun yang Tuhan tunjukkan kepada dia. Ya. Oleh sebab itu, Tuhan memberkati dia sebagai haknya. Kita tahu siapa Raja Hizkia. Utusan Tuhan datang kepada Hizkia, usiamu tidak lama lagi. Engkau akan kembali. Bagaimana Bapak Ibu Saudara? Kalau kita diperhadapkan dengan kata-kata seperti itu. Ya. Divonis. Yang vonis dia Tuhan. Ya. Kalau Bapak Gembala divonis dokter Bapak Ibu Saudara. Hizkia ini divonis oleh Tuhan. Usiamu tidak lama lagi. Engkau akan kembali. Apa yang Hizkia katakan? Dia berbalik ke tembok. Dia menangis kepada Tuhan. Dia katakan, Tuhan perhitungkan kesetiaan saya. Dia tuntut haknya Bapak Ibu Saudara. Hak Hizkia dituntut. Apakah Tuhan menahan haknya? Tidak. Tuhan mempertambahkan usia dari Hizkia ini 15 tahun lagi. Kita minta hak kita Bapak Ibu Saudara kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya. Abraham memiliki hak untuk diberkati oleh Tuhan. Meskipun dia hidup di tengah-tengah kemustahilan. Dia harus meninggalkan kehidupannya yang lama. Dia harus melangkah keluar, melewati padang gurun belantara, mencari hal-hal yang belum dia lihat. Dan dia memperoleh apa yang Tuhan janjikan kepada dia. Kita adalah keturunan-keturunan Abraham. Minimal secara rohani Bapak Ibu Saudara. Minimal kita memiliki DNA Abraham secara rohani. Karena kita mengakui dia. Nah, kalau kita melihat
dari janji-janji Tuhan kepada Abraham, kalau kita kembali ke dalam Kejadian pasal 12, Tuhan katakan keluar dari negerimu, keluar dari kebiasaan burukmu, tinggalkan segala apa yang tidak berkenan kepada Tuhan, karena tanah Ur itu, tanah Kasdim itu adalah tempat penyembahan berhala. Keluar. Dia mau keluar melangkahkan kakinya, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mau menerima janji Tuhan, tidak cukup hanya kita menaikkan mezbah bagi Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tidak cukup kita hanya beribadah kepada Tuhan. Tapi yang Tuhan mau, kalau kita mau memperoleh janji Tuhan, kita keluar dari kebiasaan kita yang lama. Kita keluar dari hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Karena itu yang dilakukan oleh Abraham, dia keluar. Mungkin kita berkata, Tuhan, sekian lama pergumulan saya, kenapa Tuhan tidak jawab? Mungkin karena kita belum keluar dari kebiasaan kita yang lama, Bapak Ibu Saudara. Dengan tradisi-tradisi yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dengan hal-hal yang sangat menjijikan di hadapan Tuhan. Kita tidak keluar. Jangan harap kita memperoleh janji Tuhan. Mungkin kita diselamatkan. Tetapi janji Tuhan di dunia ini tidak kita peroleh kalau kita tidak keluar, Bapak Ibu Saudara. Dan ini yang dilakukan oleh Abraham, keluar. Ya. Tera adalah penyembah berhala. Bahkan dikatakan dia itu kejam, dia itu licik. Ada dokumen-dokumen yang mengatakan dia itu kejam, licik. Mengambil keuntungan yang berlebihan. Penyembah berhala. Dia imam, bukan hanya penyembah. Mungkin dia pada saat itu adalah seorang pemimpin penyembahan berhala. Firman Tuhan katakan keluar. Maka Abraham keluar, Bapak Ibu Saudara. Keluar dari kebiasaan lamanya. Ya. Kami sebagai hamba Tuhan, kami tidak tahu apa menjadi kebiasaan-kebiasaan kita. Tapi Tuhan mau kita tinggalkan itu kalau kita mau diberkati oleh Tuhan. Ya. Kalau kita buka di dalam 2 Petrus, Bapak Ibu Saudara. 2 Petrus pasal yang ketiga. 2 Petrus pasal 3 ayatnya yang ke-9. 2 Petrus pasal 3 ayat 9 dikatakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Janji Tuhan ya dan amin. Berkat yang diperoleh Abraham, Ishak dan Yakub, kita imani juga kita memperoleh berkat itu, Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya Abraham, tapi janji itu pun datang kepada kita. Dan Tuhan perintahkan kita keluar. Keluar dari kebiasaan buruk. Keluar dari penyembahan berhala. Keluar dari mabuk-mabukan. Keluar dari korupsi. Keluar dari pikiran-pikiran yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tuhan suruh kita keluar, Bapak Ibu Saudara. Agar kita memperoleh janji Tuhan. Jangan kita menuntut Tuhan atas janjinya kalau kita tidak keluar. Tapi kalau kita berhasil keluar, kita berhak menuntut Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Seperti Hizkia. Dia katakan, perhitungkan kesetiaanku selama ini. Itu yang dikatakan Hizkia, Bapak Ibu Saudara. Ya. Ya. Itu janji Tuhan yang pertama. Yang bisa kita renungkan bersama-sama, Bapak Ibu Saudara. Ya. Kemudian, kalau kita kembali ke dalam Kejadian pasal 12 tadi, Bapak Ibu Saudara, ya, dikatakan aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Janji Tuhan agar kita ini menjadi besar, memiliki berkat yang besar dan bahkan kita menjadi berkat untuk orang lain, Bapak Ibu Saudara. Jadi pada saat Tuhan memberkati kita, agar kita memberkati orang lain.
Kita tahu peribahasa yang mengatakan lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah, Bapak Ibu Saudara. Lebih baik kita yang memberkati daripada yang kita menunggu berkat dari orang lain. Ini yang Tuhan inginkan. Kita bukan menjadi orang yang meminta, tapi kita menjadi orang yang memberkati. Kita kalau diberikan orang, Bapak Ibu Saudara, diberkati oleh orang, kita senang sekali. Tapi kalau kita memberkati orang, itu rasanya jauh lebih senang daripada kita diberkati orang. Ya. Jadi kalau kita diberkati, senang Bapak Ibu. Siapa tidak senang diberkati oleh orang? Dibantu. Ya. Tapi orang yang membantu, orang yang memberkati itu dia jauh lebih senang daripada orang yang dia bantu. Ini yang firman Tuhan janjikan kepada Abraham. Dia akan menjadi berkat bagi orang lain. Artinya apa? Kehidupan Abraham ini berlimpah. Berlimpah. Bukan hanya berkecukupan. Apalagi sampai berkekurangan Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mengalami kekurangan, bagaimana kita mau memberkati orang lain? Tapi firman Tuhan katakan dia akan menjadi berkat. Bapak Gembala di tempat ini sering menggunakan ilustrasi gelas. Ya. Kalau gelas itu diisi air sampai penuh, maka dia akan tumpah ke kiri, ke kanan, ke segala arah. Air yang tadinya ada di dalam gelas itu dia membanjiri sekitar gelas itu, Bapak Ibu Saudara. Artinya apa? Berkat yang diterima oleh gelas itu dapat mengalir juga ke tempat yang lain. Kalau berkat itu penuh, itulah yang dikatakan berkelimpahan. Kita menjadi berkat. Ya. Banyak orang yang tidak mengenal Tuhan meskipun mungkin memiliki harta yang berlimpah, tetapi dia tidak bisa memberkati orang lain Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena dia tidak pernah mengucap syukur dalam segala hal. Apa yang dia miliki dia merasa ini kurang. Tapi orang yang kehidupannya ada dalam campur tangan Tuhan, Tuhan katakan dia akan menjadi berkat. Meskipun orang melihat kita ini sederhana Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau kita bisa memberkati, janji Tuhan tergenapi atas diri kita. Dan hal yang ketiga, dikatakan aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di bumi, di muka bumi akan mendapat berkat. Janji Tuhan kepada Abraham. Orang yang memberkati dia diberkati Tuhan. Orang yang mengutuk dia akan dikutuk oleh Tuhan. Tuhan akan melindungi kita kalau kita beriman kepada Abraham. Ya. Janji Tuhan adalah Tuhan akan menunjukkan tempat. Kita harus meninggalkan tempat kita yang lama menuju tempat yang baru. Yang kedua, dia akan memberkati kita di dunia ini. Bukan hanya berkat di sorga, tapi berkat di dunia ini dia akan memberikan bagi kita Bapak Ibu Saudara. Dan yang ketiga, yaitu berkat perlindungan yang berasal daripada Tuhan. Orang-orang yang berniat jahat atas kita, maka kutuk itu akan berbalik. Ya. Orang-orang yang berniat jahat itu adalah kutukan Bapak Ibu Saudara. Pada saat orang berniat jahat kepada kita, bukan menjadi kutuk bagi kita, tapi menjadi berkat. Orang itu memberkati kita Bapak Ibu Saudara. Saya ingat dulu waktu masih kerja di Samarinda, teman kantor Bapak Ibu Saudara, orang dari Kutai Barat, ya kami bekerja bersama-sama di kantor itu. 2 tahun kemudian setelah kami bekerja sama-sama, kami mulai akrab. Kemudian dia bercerita kepada saya, ya dia katakan, bro, 2 tahun lalu, maaf ya katanya. Saya tanya, oh kenapa? Ada apa 2 tahun lalu? Kamu enggak rasa hal yang aneh di dalam kehidupanmu? Saya katakan, tidak. Kenapa? Ternyata Bapak Ibu Saudara, 2 tahun lalu itu saya disantet sama dia. Ini dalam bahasa umumnya adalah santet. Ya. Entah itu minuman saya di kantor dia taruh sesuatu ataupun dia kasih jarak jauh, saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara. Ya. Tapi dia taruh.
Dan saya tidak tahu apa-apa sampai 2 tahun berlalu. Ya. 2 tahun berlalu baru dia cerita itu Bapak Ibu Saudara. Kamu tidak rasa apa-apa? Tidak, saya katakan tidak. Tidak merasa gelisah atau apa, saya katakan tidak. Ya. Baru dia mengakui semuanya. Di situ saya merasakan perlindungan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ya. Mungkin waktu itu kehidupan saya tidak seperti saat ini yang dekat dengan Tuhan. Mungkin waktu itu pun kehidupan saya jauh daripada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Tapi saya tahu orang tua saya melayani Tuhan. Karena berkat yang kita terima bukan hanya untuk diri kita sendiri. Tetapi berkat itu sampai ke anak cucu Bapak Ibu Saudara. Tuhan janjikan anak cucu orang percaya tidak akan meminta-minta. Jadi kalau kita percaya kepada Tuhan, kita melakukan bagiannya, kita setia kepada Tuhan, maka berkat perlindungan bukan hanya menjadi bagian kita, tetapi anak cucu kita pun akan Tuhan lindungi Bapak Ibu Saudara. Ya. Ini janji Tuhan. Ya. Ada lagunya Bapak Ibu, seperti lagu sekolah minggu, yang mengatakan anak cucunya tidak akan meminta-minta. Itu iya dan amin. Meskipun waktu itu mungkin saya jauh daripada Tuhan. Tetapi perlindungan anak cucu itu Tuhan tepati. Tuhan tepati Bapak Ibu Saudara. Ya. Keturunan Abraham itu bukan hanya orang Israel. Bahkan Bani Kedar pun itu adalah keturunan Abraham dan Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara. Karena itu janji Tuhan. Tuhan tidak mau menarik setiap janji-janjinya. Kalau Tuhan berjanji pasti dia tepati. Kita belajar daripada Abraham. Bapak orang percaya, bapak orang beriman. Dia beriman dan dia melakukan bagiannya. Dia mengambil tindakan, melangkahkan kakinya keluar. Melakukan pencarian Bapak Ibu. Pada saat itulah Tuhan memberkati dia. Bukan hanya Abraham, anak cucunya. Semuanya diberkati oleh Tuhan. Ya. Kalau kita mau anak cucu kita diberkati Tuhan Bapak Ibu Saudara. Keluar. Keluar dari penyembahan berhala. Keluar dari hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Keluar dari hal-hal yang merugikan orang banyak. Kita tinggalkan itu. Bukan hal yang mudah Bapak Ibu Saudara. Abraham meninggalkan tanah Ur Kasdi bukan hal yang mudah, berat. Tapi dia mau melakukan. Dan Tuhan menepati janjinya. Hingga saat ini. Kita lihat keturunan-keturunannya. Semua diberkati oleh Tuhan. Janji Tuhan ya dan amin. Tidak ada satupun janji Tuhan yang tidak digenapi. Setiap nubuatan-nubuatan yang diucapkan oleh nabi-nabi di dalam Alkitab. Ada yang sudah tergenapi, ada yang sedang digenapi, dan ada yang akan digenapi di kemudian hari. Kalau kita melihat bencana alam, kita melihat peperangan, melihat penyakit sampar di mana-mana. Kita menyaksikan dengan mata kita sendiri bagaimana firman Tuhan digenapi. Kalau kita memperoleh berkat Abraham, Tuhan katakan keluar. Ya, kata kuncinya adalah keluar Bapak Ibu Saudara. Keluar dari kebiasaan kita yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kami undang pemain musik, singer, worship leader bisa maju ke depan. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini bersama-sama. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan yang singkat ini, kita bisa belajar dari tokoh Abraham, memiliki iman. Sehingga kita memperoleh berkat apa yang Tuhan berikan kepada Abraham. Itu juga bisa kita peroleh. Bukan hanya berkat di surga, tetapi berkat di dunia pun kita peroleh seperti Abraham. Tuhan Yesus memberkati kita. Oleh puji nama Tuhan, kita sudah terima berkat firman Tuhan. Kiranya firman ini boleh bertumbuh dalam setiap hati kita, hasilkan buah-buah yang manis dan kita boleh dapat lakukan dalam kehidupan kita.
terus percaya akan janji Tuhan. Oh, janji Tuhan ya dan amin. Dia tidak pernah mengingkari janjinya, selalu tepat pada waktunya. Untuk meresponi kebenaran firman Tuhan, mari kita menyanyikan pujian, sungguh besar setiamu. Aku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hati kami. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya.
ku percaya janji-Mu. Kami pegang janji-Mu Tuhan. Kami tidak perlu takut, kami tidak perlu khawatir Tuhan. Serah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Haleluya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sekali lagi dengan iman kita katakan haleluya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sekali lagi kita katakan ku berserah Tuhan, ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Benar Tuhan, kami percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia, Engkau baik dalam kehidupan kami. Apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, kami tetap mengatakan Engkau baik bagi kami. Terima kasih Tuhan atas kekuatan-Mu. Kami berserah di dalam kekuatan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau yang mengangkat kami ketika kami lemah. Ketika kami jatuh, kami tidak jatuh sampai tergeletak. Tetapi tangan Tuhan yang hebat, yang dahsyat mengangkat kami, memulihkan kami, menyembuhkan kami. Kami percaya kami ada kebebasan, kami dilepaskan Tuhan, kami diberikan kekuatan, pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Kami bersyukur atas janji-Mu yang ajaib dalam hidup kami Bapa. Kami pegang dan kami terima janji-Mu di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu percaya tidak ada Tuhan satu pribadi pun yang terlewatkan pada hari ini. Semua dilawat Tuhan, semua diberkati Tuhan, semua merasakan kasih-Mu di dalam nama Yesus. Kami terima berkat-Mu Bapa. Tuhan Yesus, Engkau memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Biarlah setiap Tuhan apa yang sudah ditabur oleh hamba-Mu tidak jatuh di tanah hati kami yang tidak baik, tapi biarlah itu jatuh di setiap tanah hati kami yang baik, menghasilkan buah-buah yang manis. Kami menjadi terang kasih-Mu Bapa dalam kehidupan kami. Kami menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga Tuhan biarlah melalui hamba-Mu juga Tuhan banyak jiwa yang akan dapat dimenangkan bagi kemuliaan Tuhan. Banyak jiwa yang boleh percaya dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sertai hamba-Mu dimanapun dia terus berdiri untuk menyampaikan firman-Mu. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu, berkati pribadi lepas pribadi, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat Tuhan akan berikan kelegaan. Terpujilah Engkau Tuhan, dan sebentar kami akan memberikan yang terbaik melalui persembahan syukur kami Tuhan. Biarlah melalui persembahan ini Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan sesuai dengan janji firman-Mu, Tuhan akan membalas bagi kehidupan kami yang memberi dengan sukacita. Ini kami Tuhan, kami mau memberi dengan sukacita di dalam nama Yesus. Kami bersyukur buat firman-Mu dan kami siap memberi yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Dan kita akan membawa persembahan kita masih secara bergantian ke depan Bapak Ibu Saudara. Di sebelah kiri saya dan di sebelah kanan saya. Sambil persembahan kita bawa ke depan, kita menyanyikan pujian Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya.
masuk dalam warta jemaat. Iya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, pengumuman bagi kita sebentar malam ada ibadah pemuda jam 6:30 di tempat ini. Kemudian hari Selasa ada doa Beston jam 7:30 malam sampai 8:30. Dan hari Kamis belum ada ibadah rumah tangga, akan kita adakan minggu depan lagi. Kemudian hari Sabtu ada doa puasa diakhiri bersama-sama di Pastori jam 4:30. Ya, kemudian kembali minggu depan ya kita beribadah kepada Tuhan di tempat ini di minggu pertama. Minggu pertama akan diadakan perjamuan kudus. Ya, jadi mari kita ajak seluruh keluarga kita untuk kita datang beribadah kepada Tuhan yang akan disertai dengan perjamuan kudus, perjamuan Tuhan minggu depan jam 9 pagi dan jam 10 ada sekolah minggu. Dan minggu depan kita akan membicarakan tentang persiapan Natal kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi kami harapkan kita bisa hadir semua untuk kita membahas bagaimana teknis untuk Natal kita. Ya, karena pemuda ini sudah dari 2 bulan yang lalu mereka sudah persiapan Natal dan Natal umum kita belum sempat bahas Bapak Ibu Saudara. Jadi minggu depan kita akan bahas untuk Natal umum kita. Ya, mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Kalau ada tambahan dari Bapak Gembala. Coba saya tambahkan sedikit mengenai apa diumumkan doa Beston ya. Mengapa kita katakan perlu doa Beston itu? Karena hati kita sudah ditaburi firman Allah, dia akan bertumbuh subur kalau disiram dengan doa. Ya, jadi berdoa itu adalah pengorbanan. Lebih daripada harta yang kita korbankan doa. Karena kita menghadapi pertarungan hidup ya. Kita mau bertarung ya dengan dunia ini, bertarung dengan kuasa gelap supaya kita mendapat kemenangan. Ya, saya hanya berdoa kepada Tuhan. Kalau boleh kita akan melihat kemuliaan Tuhan lewat doa-doa kita yang kurang dalam hidup kita, persekutuan doa Beston. Ya, karena itu ditingkatkan kerohanian kita. Itu bersatu di dalam doa karena untuk menghadapi acara-acara yang kita akan lewati. Ya, banyak acara yang kita lewati. Kita akan berpesta besar kalau kita melihat kemenangan-kemenangan itu. Jadi saya berdoa supaya sidang jemaat diberkati Tuhan, ya, diberkati Tuhan, supaya mereka itu boleh bersukacita untuk beribadah kepada Tuhan. Karena dalam ibadah kita segala penyakit akan disembuhkan. Amin, saudara. Jadi jangan cuma dengar firman tapi kita tidak siram dengan doa. Ambil kesempatan. Cuma 1 jam saja. Tetapi sangat penting. Ya. Karena kalau sedikit yang berdoa terlalu berat rasanya. Tapi kalau banyak yang berdoa ringan rasanya. Dalam kehidupan kita pun untuk mendayung kehidupan ringan. Jadi untuk itu kami sampaikan doa itu kita utamakan. Terima kasih, itu saja yang perlu kami sampaikan. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan pada hari ini. Amin. Haleluya. Saya undang kita semua bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan menutup ibadah kita. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Haleluya. Engkau ajaib bagi kami. Engkau luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Sebab
kasih Tuhan, Engkau ajaib dalam kehidupan kami. Kami boleh rasakan di dalam hidup ini. Tuhan, biarlah berkat Abraham menjadi bagian kami. Jangan Engkau tinggalkan kami Tuhan. Bila kami berdoa Engkau jawab kami. Bila kami sakit Engkau sembuhkan kami. Bila kami kekurangan Engkau cukupkan kami ya Tuhan. Biarlah kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami. Biar Roh Kudus-Mu menaungi hidup kami. Supaya celaka maut yang mudah berlaku Tuhan singkirkan. Jangan sampai kami mengalami sesuatu yang tidak baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Semua korban-korban yang sudah dipersembahkan. Tuhan Engkau balas limpah berkat sesuai dengan janji sabda-Mu. Berkati kami, keluarga kami. Berkati keluarga-keluarga kami yang jauh dari kami. Supaya kami sama-sama bersuka cita di dalam Tuhan. Berkati gereja-gereja yang ada. Berkati agama-agama yang menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Inilah yang menjadi doa kami. Kita angkat kedua belah tangan kita. Kekasih-kekasihku, marilah kita pulang dengan sejahtera. Terimalah berkat anugerah Allah, persekutuan di dalam Roh Kudus, biar tinggal bersama-sama dengan kita sekalian hari ini sampai hari Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Kami akhiri ibadah ini dalam berkat nama Yesus. Haleluya. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.